Selamat datang di YK TV. Kali ini kita di obrolan YK dan bersama saya Ana Fardiana. Saat ini saya sudah berada di studio podcast YK TV di Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta dan bersama dua narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah Pak Franky Argitawan Mahendra. Ya, terima kasih Mbak Ana sudah diundang di podcast ini, satu kehormatan yang luar biasa bagi KPU Kota Luar biasa Jakarta. ya. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kemudian untuk narasumber yang kedua adalah Mas Erizal, yaitu Siap. beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ana. Ya, Salam sehat ya? kenal. Ya, salam kenal untuk dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tapi sebelum kita ngobrol ini lebih lanjut, saya mau tanya nih, mewakili pertanyaan orang awam. Ya. KPU kalau pas belum pemilu kerjaannya ngapain? Ya. Monggo, siapa dulu nih? Oke, terima kasih Mbak Ana, dan saya Iya. kira ini pertanyaan yang banyak orang dan beberapa juga japri ke saya begitu ya. Ngapain KPU ketika tidak ada tahapan? Tentu yang dikerjakan KPU banyak ya. Memang ketika non tahapan kita melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan sebagainya, lalu kita membangun jejaring, lalu kita memutakhirkan data pemilih berkelanjutan begitu, dan beberapa kita penyiapan tentu untuk penyiapan pemilu 2024 itu yang non tahapan begitu. Lalu pada tanggal 14 Februari 2022 kemarin KPU RI itu sudah melaunching Iya. pemilu serentak tahun 2024. Nah, Tepat 2 tahun mendatang ya. tepat 2 tahun dua mendatang. tahun. Iya. Berarti tanggalnya tanggal berapa? Nanti pemilu serentak di tahun 2024 itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, jadi sudah launching. Ya. Jadi sudah pasti bahwa nanti di 2024 itu ada pemilu serentak 2024 dengan memilih apa? Meliputi Nah, siapa meliputi aja apa nih? begitu ya. Itu sebenarnya kalau dari sisi regulasi itu masih sama dengan pemilu 2019. Jadi nanti pemilunya meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, lalu DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Belum termasuk kepala daerah ya. Belum termasuk kepala daerah begitu ya. Oh. Jadi lima jenis pemilihan begitu ya. Di tanggal 14 Tanggal Februari 14 2024. Oke. Tanggal 14 Februari tahun 2024 itu pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 begitu Ya. Mbak Ana. Itu jadi Selain gimana? selain Mas? itu, sebenarnya ini kami juga berharap ini di antara tadi sudah diinfokan oleh Pak Franky, kita memutakhirkan data pemilih, kemudian secara berkelanjutan ya, kemudian sosialisasi dan edukasi kepada pemilih dan stakeholder terkait apa tahapan dan membangun kekuatan bersama untuk besok persiapan pemilu 2024. Juga sebenarnya masyarakat dan peneliti ataupun akademisi bisa memanfaatkan dokumen hasil pemilu sebelumnya. Jadi kita punya dokumen. Ini juga sedang marak juga, kita berharap kerjasama dengan UAD, UKDW, UGM untuk magang-magang, meneliti, gitu, mengkaji, gitu. Dokumennya itu dalam bentuk apa? Maksudnya data apa yang ada dalam dokumen tersebut? Ada data hasil pemilu, data pemilih, gitu kan, data penyelenggara pemilu, baik dari tingkat TPS maupun tingkat sampai ke tingkat KPU kota gitu ya. Jadi peneliti ataupun masyarakat bisa meneliti atau mengkaji, mengevaluasi lah dari dokumen-dokumen yang ada itu. Oke. Jadi artinya tadi bahwa sebelum pemilu itu datang, pekerjaan dari KPU itu sebenarnya juga banyak, dari mulai persiapan, dari pemutakhiran data pemilih, kemudian juga nantinya pasti akan membentuk pendukung-pendukung untuk pemilu dari tingkat wilayah sampai pusat, itu kan pasti banyak ya. Nah, ini tadi juga belum sempat diobrolin nih. Untuk pendukung pemilu itu sendiri istilahnya mungkin apa yang harus disiapkan
seperti di tingkat kelurahan mungkin, kemudian di kecamatan, bahkan sampai di pusat. Apa aja jenjangnya apa gitu ya, Jenjangnya, jenjang untuk membantu KPU gitu ya. Iya, membantu KPU. Ya, pertanyaan yang menarik begitu, dan saya kira saya sebelum masuk ke pendukung tadi, KPU Kota Yogyakarta juga punya namanya Rumah Pintar Pemilu. Oke. Nah, Rumah Pintar Pemilu di mana? Temannya di Taman Pintar. Nah, jadi nanti pada warga masyarakat kota, dan saya kira secara umum begitu bisa mendatangi atau melihat Akses. Taman Pintar kita, atau datang ke Taman Pintar, dan di dalam Taman Pintar itu ada namanya stand khusus Rumah Pintar Pemilu. Nah, dan itu Jogja itu mengawali satu-satunya di Indonesia waktu tahun 2018. Dan sekarang sudah ada 2 secara nasional di Jogja dan di Kota Batu. Nah, Kota Batu begitu. Dan itu yang yang kita kerjakan sebelum tahapan begitu ya. Lalu inovasi lah ya. Inovasi. Lalu jelang tahapan apa? Jadi ketika tadi saya sudah sebutkan 14 Februari tahun 2024, ketika nanti itu secara undang-undang itu kan regulasinya 20 bulan sebelum hari H. Berarti ketika ditarik mundur, berarti nanti pasnya 20 bulan itu 14 Juni tahun 2022. Nah, itu baru kick off. Jadi kalau tadi launching berarti ini sudah masuk tahapan pemilu gitu. Tapi menunggu PKPU tahapannya. Tapi menunggu PKPU tahapan program dan jadwal yang sedang berproses di tingkat pusat begitu. PKPU itu adalah jadi penjabaran terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Peraturan KPU. Peraturan KPU. Tapi paling tidak gambarannya tahun ini ya, tahun 2022 ini paling tidak nanti di sekitar di bulan Oktober sama November ada pendaftaran badan ad hoc. Warga masyarakat juga nanti warga masyarakat kota perlu tahu badan ad hoc itu apa. Jadi badan ad hoc itu namanya ad hoc itu kan sementara. Jadi dibentuk memang mendekati pemilu. Yang pertanyaan Bu Ana tadi, ya, pembantu ataupun perangkat pendukung nah, dari wilayah perangkat pendukungnya. Sampai ke pusat, ya. Itu apa saja badan ad hoc? Yaitu panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan atau sekarang kemantren istilahnya di kota itu. Berarti nanti di 14 kemantren kita bentuk PPK. Lalu di tingkat PPS atau di tingkat kelurahan ada namanya PPS. Nah, nanti berarti di 45 kelurahan nanti akan kita bentuk PPS. Nah, itu nanti saya mengajak kepada warga masyarakat Kota Jakarta untuk mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu nanti ketika sudah dibuka pendaftaran badan ad hoc gitu. Dan itu pendaftarannya terbuka, tentu siapa saja yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri gitu. Saya kira itu, Mbak. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, berarti dari 14 Februari 2022 di mana ada launching secara nasional bahwa 2 tahun mendatang akan ada pemilu secara nasional. Betul. Tadi ada pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPD RI, DPR RI, DPRD tingkat provinsi, kemudian DPRD tingkat kota Yogyakarta dan kabupaten ya. Kemudian nanti di 14 Juni 2022 adalah kick off untuk mulai tahapan dengan tadi ada pembentukan badan ad hoc atau badan sementara untuk membantu KPU dalam pelaksanaan pemilu 2 tahun lagi ya. Atau bahasa lainnya panitia pendukung. Panitia pendukung. Panitia pendukungnya KPU dalam melaksanakan kegiatan pemilu. Oke. Itu banyak loh, Mbak. Apa aja tuh? Jadi kalau PPK itu kan setiap kecamatan ada kemantren, kita ada 14 kemantren kan. Setiap kemantren itu 5 orang. Oke, 5 orang untuk setiap kemantren. Kemantren dikali 14 berarti kan lumayan itu 70 ya. Iya, sekitar 70. itu. Terus Kemudian yang kelurahan 3 kali 45 132 kalau nggak salah itu. Jadi lumayan yang dibutuhkan. Belum lagi nanti di tingkat TPS. Yang paling banyak di tingkat TPS. Kalau di TPS itu biasanya berapa orang? 7 orang. 7 orang Untuk di tingkat TPS. KPPS nanti dibantu ketertiban TPS 2 orang. Nah, biasanya kita minta tolong Pemkot untuk dari Linmas membantu untuk pengamanan ketertiban di TPS. Nah, sekarang saya mau tanya nih,
kalau saya pengamat sebagai seorang pemilih ya, Ya. ketika di Oh, TPS ya. ya, ketika di TPS itu kan biasanya yang jadi panitia itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Apakah memang dikhususkan untuk tokoh masyarakat atau sebenarnya terbuka untuk siapa saja untuk bisa menjadi pendukung atau membantu KPU dalam pelaksanaan pemilu? Ya, Pak Ya. Prengki Monggo, mungkin. Pak. Ya, Prengki. kalau terkait dengan tingkat TPS memang kebutuhannya cukup banyak begitu. Kalau kita mengacu pemilu 2019 itu di Kota Jakarta itu 1.373 TPS. Berarti kali 7 itu sekitar Plus 2. 9.611 plus 2 kali 1.373 sekitar 12.000 sekian. Kebutuhan Personel. kita personel di SDM-nya tingkat banyak, ya. di tingkat TPS begitu. Sistem rekrutmennya memang terbuka begitu ya, seharusnya terbuka dan ini mengajak kepada warga masyarakat nanti jelang pemungutan saya kira ada pendaftaran KPPS dan itu kami berharap kepada warga masyarakat kota ya untuk mendaftarkan dirinya gitu ya. Jadi memang ini KPU atau pemilu itu kan hajat bersama, tidak hanya KPU ya, KPU panitianya, tapi kan ketika warga tidak ada partisipasi kan juga tidak pesta itu tidak meriah begitu ya. Ya partisipasinya warga itu yang mendaftarkan diri menjadi PPK, PPS dan KPPS dan tentu beberapa tahapan yang lain begitu. Dan mengecek datanya Betul. sebagai pemilih sudah terdaftar apa belum. Oke. Sesuai Tadi tema. ini kita masih ngomongin tadi ya yang badan ad hoc tadi, para badan untuk sementara, Panitia pendukung sementara untuk kegiatan pemilu. Kalau mau pengen jadi panitia, bagaimana caranya? Ya nanti ketika memang sudah tahapannya, jadi kan kita masih menunggu tahapan. Jadi ketika sudah tahapannya nanti kita umumkan secara terbuka siapa saja, tentu dengan yang memenuhi persyaratan nanti siapa saja bisa mendaftar. Asal KTP Kota Jakarta. Ya. Karena kan basisnya geografis Ya. Jadi geografis Kewilayahan harus ya kalau daftarnya di PPK, contohnya di PPK atau kecamatan atau Kementerian Umbarjo, berarti KTP-nya juga harus Sumberarjo. harus sesuai. Harus sesuai dengan domisili atau alamat KTP begitu. Dan Sampai sesuai dengan TPS-nya juga kalau untuk KPPS. Ya. Oh iya. Kalau dia TPS-nya contoh TPS 1 Muja-Muju gitu, dia harus di TPS warga di TPS itu. Oke. Mungkin RT berapa, RW berapa sesuai dengan KTP-nya juga. Baik. Saya kira nanti ketika PKPU tentang tahapan program dan jadwal sudah muncul, saya kira nanti warga masyarakat bisa melihat itu karena kita upload di website kapan tahapannya kapan lalu waktunya kapan dan sebagainya nanti sudah muncul begitu. Kita tunggu itu dan kita KPU mencoba untuk akuntabilitas terkait dengan informasi dan sebagainya nanti kita bisa dicek di website kita. Oke. Ini tadi kita ngobrolin tentang kesiapan jelang untuk tahapan pemilu ya. Dari sisi panitianya. Panitia, Nah, sekarang betul. kita ngobrolin dari sisi pemilihnya. Belum kita obrolin nih. Kita sebagai pemilih ya, orang awam lah termasuk saya. Apa yang harus saya lakukan saat ini walaupun tahapannya belum dimulai? Ya. Gimana? Baik, makasih Mbak. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang penyelenggaranya ya, penyelenggara yang menjadi panitia untuk pemilunya. Ya. Nah, sekarang pemilih. Memang dalam bayangan dalam kalau kita simpulkan dalam pemilu itu kan cuma ada 3 ya. Penyelenggara, pemilih, peserta. Ya. Nah, tadi sudah kita bicarakan tentang penyelenggara. Kalau terkait dengan pemilih, sebagaimana tadi di awal Mbak tanyakan, ngapain aja KPU kalau belum ada pemilunya? Di antaranya tadi adalah tentang pemilih ini, yaitu memutakhirkan pemilih itu secara berkelanjutan. Kalau dulu kan kita kalau ada pemilu baru daftar gitu ya. Nah, kalau sekarang sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, KPU itu berkewajiban untuk menyelenggarakan, memutakhirkan pemilih secara berkelanjutan. Dengan cara kami berkomunikasi, mensosialisasikan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya Dukcapil, Kominfo, waktu ini sekarang ini, kemudian masyarakat diumumkan, mohon dicek apakah masih terdaftar sebagai pemilih di Kota Yogyakarta. Nah, cara ngeceknya bisa sekarang secara nasional itu bisa dicek di lindungihakmu.kpu.go.id.
Oke. Nah. .go.id Nah, ya. ya. Bisa diulangi lagi? Lindungi hakmu.kpu.go.id. Oke. Nah, jadi masyarakat bisa ngecek. Mm-mm. Nah, kemudian KPU ngapain? Mm-mm. Nah, masyarakat diminta untuk ngecek KPU ngapain gitu Iya. ya. Nah, KPU memutakhirkan itu dalam 3 hal. Menambah, mengurang, dan mengubah. Oke. Nah, menambah itu bisa dari ketika dia berumur 17 tahun, sebelumnya belum. Nah, sekarang sudah. Nah, nggak harus nunggu 2024. Oke. Sekarang aja bisa, nanti di masyarakat di Kota Yogyakarta bisa masuk di JSS atau nanti datang ke KPU Kota Yogyakarta untuk memasukkan dirinya sebagai pemilih. Sudah berumur 17 tahun. Nah, itu tadi yang menarik ini yang lewat JSS tadi. Ini apakah memang sudah bisa atau dalam pengembangan? Sudah bisa. Sudah bisa. Caranya? Caranya nanti buka JSS, nanti buka layanan KPU. Oke, layanan nanti KPU. Kemudian buka lagi data pemilih. Nanti ada dalam data pemilih itu form tanggapan masyarakat. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya di Kota Yogyakarta itu yang baik berumur 17 tahun atau sudah menikah atau tiba-tiba sudah pindah ke Kota Jakarta secara administrasi kependudukan, mutasi. Yeah. Itu bisa juga kita tambah. Atau purna dari TNI Polri. Yeah. Tetapi KTP Kota Yogyakarta bisa masuk ke JSS tersebut. Nah, ini itu menambah ya, baru menambah. Kemudian lanjut mengurang. Mengurang ini apa aja? Mengurang itu dalam artian contoh. Nah, tadi kan orang datang ke kota berarti ditambah. Yeah. Nah, orang yang keluar setelah administrasi kependudukan itu keluar dari Kota Yogyakarta tidak lagi sebagai administrasi kependudukannya di Kota Yogyakarta itu berkurang. Jadi mohon kami juga dilaporkan kepada KPU, walaupun ke Dukcapil juga melapor gitu ya, tapi kami juga mohon dibantu untuk menginformasikan kepada KPU saya sudah pindah kemana gitu ya. Nanti bisa kita pindahkan data pemilihannya itu kepada tujuan KTP-nya tersebut. Ke wilayah yang dia wilayah pindah. Tujuh ya. Nanti bisa kita komunikasikan ke yang lain. Oh, ini pindah ke Bantul, Sleman, Gunung Kidul gitu ya, bisa itu. Nah, yang ketiga masih mengurang. Masih mengurang yaitu meninggal dunia tentu ya, tidak kita harapkan walaupun kemarin kita sedang mengalami Covid ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Yaitu ketika penduduk atau pemilih mengalami meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah masuk TNI Polri. Oh iya, karena tidak punya hak untuk memilih. Karena dia punya hak tersendiri gitu ya. Punya hak yang lain. Atau dicabut haknya. Karena politiknya. Cabut hak politiknya oleh pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Betul. Itu diantaranya untuk mengurangi. Satu lagi terakhir mengubah. Contoh sudah terdaftar tuh sebagai pemilih sejak tahun 2019 atau kemarin bulan Januari gitu. Tiba-tiba 17 tahun itu sudah menikah. Nah, mungkin kan NKK-nya berubah, status perkawinannya berubah, kemudian kan alamatnya berubah. Nah, jadi kita bisa mengubah, diinformasikan ke KPU, saya sudah pindah atau sudah rubah status gitu. Apalagi kan besok kan Valentine Day itu ya, 14 Februari. Hari kasih sayang kalau kata anak muda gitu ya. Pas pemilu 2024. Nah, jadi ada menambah, mengurangi dan mengubah. Dan kita sebagai pemilih bisa ikut berpartisipasi untuk menginformasikan ke KPU tentang perubahan yang kita miliki ya. Berarti dari KPU sendiri ada juga bekerja sama dengan Dindukcapil ya, karena kan awamnya orang kan melaporkan perubahan data diri itu kan pasti ke Dukcapil dulu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana kerjasama dari KPU dengan Dukcapil dalam pemutakhiran data ini. Mungkin bisa diceritakan. Baik, tetap dalam undang-undang itu kan acuan administrasi kependudukan itu kan Dukcapil ya. Nah, kami kami sangat berterima kasih KPU diberi ruang kolaborasi yang begitu masif gitu ya. Kerjasama sama Pemkot, baik Kominfo, Dukcapil, Tapem untuk berkoordinasi dan mengkonsolidasikan
Ya. kerja-kerja kepemiluan gitu. Di antaranya adalah mutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, Dukcapil kami selalu berkoordinasi dalam hal verifikasi. Oh, verifikasi. Jadi misalnya kan ada tanggapan dari JSS itu masuk masyarakat. Kan kita nggak bisa langsung memasukkan gitu saja. Yeah. Betulkah NIK ini, nama ini, orang ini itu penduduk kota gitu ya. Nah, kita harus verifikasi betulkah NIK-nya nomornya sekian gitu, NKK-nya nomor sekian gitu. Kita tahapnya tetap melakukan verifikasi. Jadi Dukcapil kita suunkan untuk minta tolong untuk verifikasi. Nah, baru setelah itu kita rekap di tingkat kota setiap bulannya dan diumumkan di JSS juga. Oh, artinya berarti memang pemutakhiran data ini secara berkala ya? Iya, berkala, tiap betul. bulan. Jadi mungkin dari data masuk bisa lewat JSS, bisa langsung lewat KPU ya. KPU. Kemudian diolah, diverifikasi di Dinas Kependudukan setempat, kemudian nanti jadi data per bulan. Outputnya seperti itu ya. Okay. Dan masukan itu kami buka seluas-luasnya. Kemarin kayak kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Baledikmen. Nah, kira-kira ada nggak siswa-siswa yang sudah 17 tahun? Atau mungkin yang besok 2024 17 tahun gitu bisa? Iya. Potensi. Potensi. Teman tahapan-tahapan masukkan di data pemilih sesuai dengan usianya. Oh. Contoh bulan ini udah 17 tahun baru kita bisa masukkan. Nggak bisa kita masukkan orang yang akan 2024 akan masuk di 17 tahun belum gitu. Okay. Tetapi melaporkan nggak apa-apa. Jadi KPU kalau pas waktunya sudah 17 tahun akan memasukkan. Okay. Nah, nanti bisa dicek juga di JSS tadi ada pengumumannya gitu. Selain itu kami berharap juga kepada peserta pemilu ya yang sudah punya struktur, punya keanggotaan gitu, juga bisa ngecek anggotanya sudah terdaftar belum sebagai pemilih gitu. Jadi kita membuka seluas-luasnya kolaborasi itu. Oke, masih di obrolan YK bersama Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta. Kita akan break sejenak. Kita pasti kembali. Makasih Mbak Niken udah ikut vaksinasi COVID-19. Ini kartu vaksinnya, jangan lupa disimpan, datang di dosis kedua. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, sehat-sehat ya. Akhirnya aku udah vaksin. Sekarang aku bisa lepas masker. Biar wajah cantikku nggak ketutupan lagi. Niken! Niken! Kenapa kamu tidak pakai masker? Walaupun kamu sudah vaksin, kamu harus menjaga prokes. Ini demi kebaikan bersama dan keselamatan bagi orang lain. Iya ya, walau udah vaksin, aku tetap bisa kena COVID dan nularin ke orang lain. Kita harus tetap waspada dan tetap jalankan protokol kesehatan. Vaksinasi untuk kekebalan tubuh kita. Terima kasih masih bersama obrolan YK bersama saya Anna Fardiana. Inilah untuk episode kali ini kita bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, masih bersama dengan Pak Franky Argitawan Mahendra dan juga Mas Erizal. Siap. Kita lanjutkan. Tadi sudah bicara tentang pemilih dan tadi kayaknya juga belum tuntas nih ngomongin soal pemilih. Kalau mau ngecek itu tadi Mas di lindungihakmu.kpu.go.id sama di JSS, data apa yang harus kita siapkan sebagai pemilih? Baik. Pertama kalau mau ngecek ya, itu secara nasional kita ada di lindungihakmu.kpu.go.id. Bisa masukkan nanti pilih kabupatennya. Kemudian tetapi nanti ada pengaruh saat pemilu 2019 atau 2020 kemarin pilkada, dia KTP-nya di mana? Sekarang sudah berubah belum? Nah, siapa tahu dia sudah terdaftar di tempat asalnya masih dan sekarang di KTP baru gitu. Itu nanti bisa masuk cek sana gitu. Kalau ketahuan demikian bagaimana caranya? Nah, nanti masuk ke kalau KPU, contoh masuk ke KPU kota sekarang ya. Nah, nanti cek di JSS. Nah, masuk JSS kemudian buka layanan KPU. Layanan KPU kemudian nanti ada poin data pemilih.
Nah, dalam data pemilih itu nanti ada form tanggapan masyarakat. Mm-mm. Data yang dibutuhkan adalah Mm-mm. NKK, NIK, nama, dan foto KTP diupload. Untuk Oke. apa? Untuk memastikan betul data ini diberikan secara benar gitu ya Mhm. oleh masyarakat. Dan siapa saja yang terlibat? Boleh siapa saja, Mm-mm. baik itu dirinya sendiri Ya. ataupun anggota keluarganya, asalkan valid ya informasi Oke. yang diberikan kepada KPU. Dan itu datanya dilindungi kan kerahasiaannya. Nah, setiap data yang kita peroleh Mm-mm. itu kan di database kita itu langsung kita hilangkan, Mm-mm. dipindahkan secara manual di PC-nya database-nya KPU Kota. Jadi kerahasiaan aman ya. Ya, Karena kan untuk NIK itu adalah data data yang yang sangat ya. sangat penting gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah ngomongin penyelenggara, kemudian pemilih, kemudian peserta pemilu. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang peserta pemilu. Ya. Tadi di awal sudah Aha. disampaikan oleh Pak Franky ya. Besok itu kita mau ngapain ya? Ya. Tanggal 14 Februari 2024. Heeh. Nah, peserta itu adalah ada 2, Mm-mm. partai politik Mm-mm. dan persorangan. Ya. Partai politik itu apa? Partai politik itu apa? Mm-mm. Partai peserta pemilu yang terdaftar di KPU nantinya. Mm-mm. Nah, yang partai politik teman-teman dan masyarakat Bapak Ibu mungkin sudah tahu Mm-mm. ada berapa saja partai politik kita di kemarin 2019. Nah, ke depan itu ada tahapan verifikasi lagi kepada peserta pemilu. Berarti mereka harus mendaftar lagi ya? Mendaftar lagi. Mm-mm. Nah, caranya tapi layanan ada di KPU Kabupaten Kota hanya verifikasi Oke. dengan 2 tahap. Ya. Verifikasi administrasi Mm-mm. dan verifikasi faktual. Hmm. Tetapi sesuai dengan putusan MK nomor yang terakhir, Ya. itu partai yang sudah memiliki kursi di DPR RI itu hanya pada tahap verifikasi administrasi. Oke. Ya. Ya. Nanti bagaimananya mungkin panjang penjelasannya itu. Ya. Makanya ini kita bahasnya Ya. hanya sekilas aja. Ya, betul. Jadi peserta itu ada 2 tadi ya, peserta pemilu adalah partai politik Ya. dan persorangan. Partai politik itu untuk apa? Untuk mengusung Ya, mengusung. anggota DPR Mm-mm. dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mm-mm. Jadi dari partai politik itulah muncul calon Mm-mm. DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Serta persorangan itu adalah anggota DPD. Oke. Nah, peserta persorangan itu adalah anggota DPD. Dengan dibuktikan dengan dukungan. Kenapa persorangan? Dia tidak didukung oleh partai politik, Ya. tetapi oleh dukungan masyarakat melalui dibuktikan dengan dukungan KTP gitu. Itu tadi untuk pesertanya ya. Ya. Nah, ini pasti akan jadi pertanyaan juga. Kok ini nggak termasuk yang pemilihan kepala daerah ya? Kalau itu beda lagi ya Tahapannya, waktunya. Kalau itu kapan itu? Ya, untuk pemilu di tahun 2024 itu sangat meriah besok kita Ya, memang. tuh. Jadi ada tahapan pemilu secara serentak nasional dan ada pemilihan atau sering orang sebutkan pilkada Nah, secara itu dia, nasional. ya. Tapi bulannya dalam undang-undang sudah disebutkan Bulan bulan apa tuh? November November 2024. Oke, Nah, berarti 2024. kalau yang untuk pemilihan yang selain kepala daerah tadi itu Februari 2024. 2024, Kalau yang untuk kepala daerah itu November 2024. 2024. Oke. Se-Indonesia. Se-Indonesia ya dan itu. tanggalnya kalau di undang-undang bahasanya November ya, tapi tanggalnya itu yang menentukan siapa? Yang menentukan KPU. Nah, kalau dengan rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin disepakati tanggal 27 November tahun 2024. Tapi nanti kita masih menunggu keputusan KPU. Detailnya. Nah, nanti Iya. baru kita akan umumkan nanti ketika sudah SK-nya. Tapi kalau yang pemilu nasional kan sudah ada SK-nya dan itu sudah 14 Februari tahun 2024. Tinggal kita menunggu yang SK untuk pemilihannya. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan orang awam juga termasuk dari saya. Kenapa sih pemilu yang nasional yang tadi dari presiden dan segala macam itu berbeda waktunya dengan yang kepala daerah yang pilkada? Mungkin bisa dijawab. Secara normatif itu
regulasi dari undang-undang. Waktunya memang berbeda dan historis kita awal berubah dari dulu kalau pilkada kan atau pemilihan kalau bahasa di dalam undang-undang itu kan dipilih oleh DPR. Nah, baru kalau kita di Jogja ini baru 2006 kalau nggak salah. Mulainya langsung dipilih oleh masyarakat langsung. Jadi setiap daerah itu mulainya berbeda-beda. Nah, ini makanya ada kemarin di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu upaya untuk menserentakkan. Kemarin masih ada yang pilkada 2000 kalau kita di Jogja ya. Kita di Wali Kota Jogja ini 2017. Sama dengan Kulon Progo. Nah, kemarin kalau Bantul, Sleman, Gunung Kidul itu 2020 terakhir kemarin juga melaksanakan pilkada. Nah, kenapa beda? Karena timingnya saja sih. Karena timingnya berbeda dan mulainya berbeda, langsungnya berbeda. Kalau presiden dan DPR kan udah dari awal ya. Atau 2004 kan sudah mulai presiden itu untuk pemilihannya. Nah, kenapa beda itu hanya timingnya. Karena startnya berbeda gitu. Itulah uniknya kita itu. Bahkan ada sejarah loh, Mbak. Gimana? Dulu dalam sejarah kita itu penyelenggara pemilu awal itu sebenarnya di Jogja kantornya. Tahun 46. Tahun 46. Setahun setelah kemerdekaan. Iya. Itu namanya panitia penyusun Komite Nasional itu. Kalau sekarang istilahnya DPR RI itu. Dulu kan juga ada historisnya juga di Jogja kan kantornya dulu gitu. Nah, itu sangat bersejarah itu. Kota Jogja ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara dari penyelenggara, kemudian pemilih, kemudian peserta. Sekarang kita akan kembali lagi ngomongin tentang partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Walaupun tadi sudah dijelasin ya, ada yang sebagai PPK, PPS, atau mungkin di tingkat TPS pun membutuhkan banyak sekali personil. Di situ ada partisipasi masyarakat saat pemilu, menjelang pemilu. Nah, kalau mungkin dari Pak Franky bisa cerita dari sekarang yang pemilu kayaknya sih masih jauh, tapi pasti sudah membutuhkan partisipasi masyarakat. Mungkin itu dalam bentuk apa? Ya. Definisi partisipasi masyarakat yang sederhana itu kan sebenarnya peran aktif warga masyarakat terkait dengan pemilu atau pemilihan tahapan dan non tahapan. Jadi definisi sederhananya seperti itu. Lalu kita partisipasi masyarakat itu kan peran aktif. Jadi peran aktif apa? Kalau kita berbicara tentang kuantitatif berarti kan yang bisa dihitung. Berarti warga masyarakat atau peran aktif warga masyarakat yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Itu kan bisa dihitung, bisa dikuantifikasi. Ya, bisa dihitung, bisa dikuantifikasi. Kalau kita mengaca di tahun 2019 itu partisipasi masyarakat kita yang datang ke TPS itu sekitar 82%. Jadi kita termasuk tinggi, 82%. Tentu nanti ke depan ya pemilu 2024 ya harus lebih dari 82%. Menggunakan haknya ya. Menggunakan haknya yang datang ke TPS. Berarti itu kan bisa dihitung, dikuantifikasi. Lalu juga saya pengen meng-highlight ini. Jadi partisipasi kita terkait dengan pemilu inklusif, khususnya teman-teman difabel, itu kita kalau berkaca pemilu 2019 kemarin sekitar 53%. Jadi pemilih difabel disabilitas yang menggunakan hak pilih di TPS itu 53%. Ini termasuk rendah begitu dan nanti ke depan saya kira perlu dinaikkan. Tentu KPU harus bekerja keras dan tentu juga partisipasi masyarakat juga harus meningkat begitu. Kita naikkan lah kalau tahun 2019 itu 53 ya harapannya nanti 2024 bisa 70% begitu. Nah, mungkin yang upaya yang dilakukan apa? Ibaratnya itu. Ya, lalu itu yang bisa dikuantifikasi atau yang bisa dihitung begitu. Lalu yang kualitatif, yang kualitas tentu peran aktif warga masyarakat. Tentu kita memohon dan KPU juga harus bekerja keras untuk bagaimana mengkoordinasikan atau mengkonsolidasikan kekuatan atau civil society atau warga masyarakat di kota. Tentu kita menjaring dengan organisasi masyarakat, dengan tokoh-tokoh perempuan, dengan tokoh-tokoh difabel, dengan tokoh-tokoh pemuda. Itu bagaimana ketika ada beberapa
beberapa hal atau informasi itu ya masyarakat aware terhadap perkembangan terkait dengan pemilu atau pemilihan. Begitu juga nanti ketika ada berita bohong, ujaran kebencian, hoax yang terkait dengan pemilu dan pemilihan itu bisa diklarifikasi ke kita gitu. Dan itu saya kira peran aktif dan kalau kita mengaca 2019 kemarin tentu di medsos mungkin agak relatif tanda kutip panas begitu ya. Dan kita mencoba ya tentu peran aktif KPU dan peran aktif warga masyarakat untuk bagaimana menjadikan pemilu dan pemilihan itu sesuatu yang membahagiakan itu ya. Ya jadi tidak tegang gitu ya. Jadi ya yang pemilu itu kan biasa-biasa saja. Jadi sebenarnya ya kita menjadikan pemilu itu yang membahagiakan, tidak membuat orang menjadi susah. Bagaimana pemilu itu yang membuat orang itu bisa tenang, bisa bahagia begitu ya. Dan itu tantangan kita. Lalu terkait dengan pada prinsipnya kan begini Bu, Mbak, dalam kontestasi politik itu. Kalau kamu terlalu mencintai sesuatu yang biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Begitu juga kalau kamu terlalu membenci sesuatu yang biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Habibaka haulan ma'asa. Jadi ini ini menjadi tantangan KPU dan tantangan masyarakat bagaimana menjadikan KPU itu yang sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Sebuah pesta kan harus menyenangkan, pesta membahagiakan. Untuk kita ya mudah-mudahan hari Valentine Day itu membahagiakan. Begitu ya. Jadi begitu dan kontestasi itu tidak menjadikan persaudaraan kita terpecah dan sebagainya begitu. Harapan kita jadi seperti memang itu. Partisipasi masyarakat itu sangat luas ya. Iya, luas. Secara aktif jadi membantu KPU dalam pelaksanaannya, kemudian partisipasi dalam istilahnya menciptakan suasana dengan kan tentu saja di masa sekarang ini dengan berita dari digital itu kan sangat cepat ya. Informasi itu kayaknya sekarang sekali tekan udah sampai kemana-mana. Kita harus bijak ya menghadapi berita-berita atau informasi yang masuk dan keluar itu pasti akan banyak sekali. Ya, jadi ini Mbak, dan ini juga jadi tugas KPU. Jadi sekarang ini kan kita era dibanjiri informasi. Jadi ketika kita informasi itu tidak mencari tapi sudah masuk ke handphone kita dibanjiri dan banyak dari kita ya harapan kita dari banyaknya informasi itu harus difilter mana yang baik untuk kita, mana yang baik untuk masyarakat, begitu tidak langsung asal share begitu ya. Lalu kalau terkait dengan informasi tentang pemilu dan pemilihan yang itu negatif atau yang belum jelas kebenarannya nanti bisa diklarifikasi ke kita atau bisa dicek di yang lainnya. Ketika misalkan kita menerima misalkan di WA di HP saya itu kan puluhan grup itu ya atau mungkin ratusan karena mulai dari grup sekolah, SMP, SMA, kuliah, begitu keluarga, RT, RW ataupun apa begitu ya. Lalu komunitas kita di hobi misalkan kan banyak. Nah, nanti ketika dapat informasi itu ya di cross check ulang atau paling tidak informasi itu bisa dicek lewat googling kan sebenarnya mudah. Ini kebenarannya belum pasti dan sebagainya. Dan kita terbuka untuk informasi pemilu dan pemilihan yang belum jelas nanti bisa diklarifikasi ke kita begitu apa yang sebenarnya terjadi dan tentu dengan bertanya kepada KPU bisa mendatangi kantor KPU begitu dan bisa melalui sosmed kita yang bisa kita cek setiap hari. IG ya. Tadi saya juga sempat lihat IG-nya KPU Kota Yogyakarta tadi makanya info bahwa kemarin 14 Februari 2022 ini meluncing tanggal 2 tahun berikutnya untuk pemilu yang secara nasional. Ibarat ini Mbak, tadi partisipasi tadi, simpelnya sebenarnya setiap kita punya peran. Kalau tadi kita simpulkan ada 3 ya dalam pemilu itu, peserta, pemilih, penyelenggara. Nah, pemilih itu bisa jadi peserta, bisa jadi penyelenggara, kecuali ya TNI Polri tadi ya. Jadi semua kita harapannya berperan. Berperan sebagai peserta dengan sebaik-baiknya, berperan sebagai pemilih dengan sebaik-baiknya. Berperan sebagai penyelenggara sebaik-baiknya berlaku adil tentunya. Iya dan tentunya pasti harapan dari masyarakat pada umumnya bahwa KPU ini bisa menjangkau itu tadi masyarakat yang kayak misalnya difabel, kemudian yang istilahnya termarginalkan lah gitu, itu bisa diakses karena mungkin
mereka bisa jadi karena kayak lansia lah, mungkin bisa jadi mereka informasi nggak dapat gitu kalau nggak dikasih tahu. Jadi kan harus ada sosialisasi ke yang penetrasi dari sosialisasinya harus benar-benar luas. Mudah-mudahan dengan win itu ya. Ya, Dengan jadi apa? Win PLDU win. kita mencoba untuk ya kemarin sudah komunikasi dengan pusat layanan difabel begitu, dan semoga nanti pemilu kita semakin terbuka, semakin inklusif, dan itu bisa pemilu yang akses bagi siapapun gitu. Dan kita mencoba, dan dari sisi kami, dari sisi KPU tentu kita bekerja semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemilu 2024 dengan baik, dengan sukses begitu, dan semoga tidak ada kendala begitu. Saya kira itu. Baik, dari Mas Erizal ada mungkin closing statement sebelum kita tutup sesi ngobrol kita seru ini. Baik, terima kasih Mbak Ana, terima kasih pemirsa YK TV dimanapun Anda berada, terima kasih menyaksikan video ini. Mari kita berperan sesuai dengan perannya masing-masing dan terbuka peran itu untuk semuanya. Menjadi peserta juga bisa, menjadi pemilih apalagi. Mohon nanti kami dibantu atau ngecek info-info yang ada di KPU. Dan kami nanti kalau ada masukan silahkan nanti diberikan masukan kepada KPU sehingga siap menghadapi pemilu 2024 yang membahagiakan. Ya. Terima kasih. Oke, dari Pak Franky? Ya, saya kira saya mengulangi. Jadi bagaimana kita mencoba untuk berpartisipasi masyarakat meningkat, dan kita meminta kepada warga masyarakat Kota Yogyakarta tentu yang menyaksikan podcast atau video ini mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu Badan Etok, PPK, PPS, dan KPPS. Dan nanti dalam setiap tahapan saya kira peran aktif warga masyarakat itu sangat diperlukan, dan kita jadikan momentum untuk 2 tahun jelang pemilihan tanggal 14 Februari 2024 itu pemilu yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan itu pemilu yang menyenangkan bagi semua, karena pesta demokrasi itu ya tentu pesta yang menyenangkan. Terima kasih. Iya. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa obrolan kita pada pagi hari ini tuh kuncinya satu, yaitu pada partisipasi masyarakat. Karena kan kita YKTV ini ditonton oleh banyak orang, terutama dari masyarakat Kota Yogyakarta, bahwa kita bisa berpartisipasi dalam pemilu itu bisa dari tadi ya 3 ya, penyelenggara, pemilih dan juga peserta. Dan kita pun juga harus bisa menciptakan suasana yang damai, adem, dan pemilu yang pesta demokrasi ini menjadi yang membahagiakan untuk kita dan semua. Dan jangan lupa cek datanya di data sekali. Pemilih. Datanya bisa dicek di lindungihakmu.kpu.go.id. Mungkin sekian dulu obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Erizal, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dari KPU Kota Yogyakarta, dan juga Pak Franky Argitawan Mahendra, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Saya Ana Fardiana undur diri, terima kasih, sampai jumpa.